Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara, saya ingin memperbincangkan sedikit masalah kurban. Sebab kita lihat penjelasan-penjelasan di mana-mana berbeda-beda tentang masalah kurban ini. Terutama tentang masalah siapa-siapa yang berhak memperoleh daging kurban. Banyak kita dengarkan dan kita baca di buku-buku mengatakan ada 3 kelompok yang berhak menerima kurban, menikmati daging kurban. Yang pertama adalah yang berkorban, yang kedua kolega-kolega orang kaya, dan yang ketiga fakir miskin. Ini berkembang luas di mana-mana. Disinilah saya ingin menyampaikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 36. Itu tanpa ada ijtihad di situ, tanpa ada pemikiran, kita langsung bisa menangkap apa maksud daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat itu. Di situ disebutkan wal budna ja'alna lakum dan seterusnya, fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar. Itu tegas di situ. Jadi daging kurban itu ketika kita sudah sembelih dia dengan ucapan bismillah Allahu akbar, kemudian ada perintah fakulu minha, makanlah sebahagian daripada daging kurban itu. Ini ditujukan kepada orang yang berkorban. Jadi selama ini banyak orang yang berkorban tidak mau memakan daging kurbannya karena merasa tidak berhak. Padahal di dalam ayat ini ada suruhan daripada Allah, fakulu minha. Boleh kau nikmati sebahagian daripada daging kurban itu untuk dirimu sendiri, wahai orang-orang yang berkorban. Yang kedua, wa'atimul qani'a wal mu'tar. Sisanya, sebagiannya lagi, berikan kepada fakir miskin yang tidak meminta-minta dan fakir miskin yang meminta-minta. Jadi hanya dua kelompok saja yang menikmati daging kurban ini. Kemudian, panitia boleh enggak mengambil daging kurban? Kalau dia termasuk golongan fakir miskin, ini otomatis dia berhak. Tapi kalau dia orang mampu, dia tidak bisa menikmati daging kurban itu. Kemudian dari yang dua ini tadi, sebahagian yang untuk pihak yang berkorban itu boleh saja diberikan kepada koleganya yang kaya dan sebagainya. Tetapi bukan daging kurban itu dibagi 3 penerima, tidak. Penerimanya boleh yang berkorban memakan, dan sebagian lagi wa'at imul qani'a, beri makan fakir miskin yang tidak meminta-minta dan fakir miskin yang meminta-minta. Sudah jelas. Ini maksudnya bahwa perhatian kita betul-betul kepada fakir miskin. Bagaimana pelayanan kita kepada fakir miskin? Di dalam ayat itu tadi ada diselipkan wa'atimu. Hendaklah engkau beri makan fakir miskin. Hendaklah engkau beri makan itu yang aktif, jangan fakir miskinnya. Tetapi yang aktif adalah kita yang berkorban. Karena sekarang sudah banyak dikelola oleh panitia, maka panitialah yang aktif untuk memberi makan. Bagaimana cara memberi makannya? Janganlah disebar kupon-kupon agar penerima daging kurban itu datang ke tempat penyembelihan mengambil daging kurban, tetapi sebaliknya hendaklah orang yang berkorban atau panitia korban yang menyampaikan ke rumah-rumah si fakir miskin ini tadi. Ini hakikat daripada kata wa'atimu. Wa'atimu itu hendaklah engkau beri makan. Intinya
Yang aktif menyampaikan daging korban itu adalah orang yang berkorban atau panitia yang sudah menyanggupi untuk mendistribusikan daging korban itu. Ini saudara yang sering di dalam kehidupan kita di masyarakat, kita menyebar kupon, kemudian orang yang tidak mampu itu mengambil daging korban. Ini kita memamerkan ketidakmampuannya kepada orang banyak. Yang sebenarnya tujuan Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa kita yang berkorban yang harus aktif memberikan, menyampaikan daging korban itu kepada orang yang berhak menerimanya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.